Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami kelompok 13 akan mempresentasikan tentang hadis dhaif. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 13. Yang pertama Siti Munirah, saya sendiri. Yang kedua Bapak Kasifuddin. Yang ketiga Bapak Ashrafal Anam. Dan yang keempat Ibu Rahmina Rulita. Nah, apa sih hadis dhaif itu? Dari segi bahasa, dhaif itu berarti lemah. Maksudnya kelemahan hadis ini karena sanad dan matannya tidak memenuhi hadis kuat yang diterima sebagai hujah. Sedangkan dari segi istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan, sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Jadi hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan atau sahih. Misal, sanadnya muttasil, para perawinya tidak adil, terjadi cacat yang tersembunyi pada sanad dan matan, terjadi keganjilan baik dalam sanad ataupun matan. Nah, sekarang kita belajar pembagian hadis dhaif. Hadis dhaif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sebab pengguguran sanad dan yang kedua sebab cacat perawi. Cacat perawi ini ada cacat keadilan dan cacat kedhabitan. Sekarang kita bahas satu persatu hadis dhaif. Pembagian hadis dhaif. Yang pertama sebab pengguguran sanad. Nah, apa saja sebab pengguguran sanad? Pembagiannya ada mursal, munqati, mu'dal, mu'allaq, dan mudallas. Kemudian sebab cacat perawi ada cacat keadilan yaitu mubham, matruk, dan majhul. Sedangkan cacat kedhabitan munkar, mu'allal, mudarraj, maqlub, mutarib, muharraf, musyahaf, dan syadz. Sekarang kita bahas satu persatu hadis dhaif sebab pengguguran sanad. Apa hadis mursal? Jadi pengertian hadis mursal ini dari segi bahasa terlepas atau bebas tanpa ikatan. Sedangkan menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in dari Nabi baik perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan tanpa menyebutkan penghubung antara tabi'in dengan Nabi. Macam-macam hadis mursal sendiri itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama mursal tabi'i, yang kedua mursal sahabi, yang ketiga mursal khafi. Selanjutnya hadis munqati, artinya terputus. Jadi hadis munqati ini hadis yang sanadnya terputus. Artinya perawi tidak bertemu langsung dengan pembawa berita yang di dalamnya meliputi mursal, mu'allaq, dan mu'dal. Yang ketiga, hadis mu'dal. Secara bahasa artinya susah atau payah. Hadis yang gugur dari sanadnya 2 orang lebih secara berturut-turut. Dan yang keempat, hadis mu'allaq yang dalam segi bahasa artinya bergantung. Menurut istilah, hadis yang sanadnya bergantung karena dibuang dari awal sanad seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Dan yang kelima yaitu hadis mudallas, yang artinya menyimpan atau menyembunyikan cacat barang dagangan dari pembelinya.
secara istilah menyembunyikan cacat dalam isnad dan menampakkan cara atau periwayatan yang baik. Nah, sekarang kita bahas hadis doif sebab cacat keadilan. Yang pertama, hadis matruk, yang artinya tertinggal. Secara istilah, hadis yang salah satu periwayatnya seorang tertuduh dusta. Yang kedua, hadis majhul. Secara bahasa artinya tidak diketahui, sedangkan secara istilah, seorang perawi yang tidak dikenal jati diri dan identitasnya. Macam-macam hadis majhul, ada majhul al-ain dan majhul al-haq atau amastur. Yang ketiga, hadis mubaham, yang artinya samar atau tidak jelas. Secara istilah, seorang perawi yang tidak disebutkan namanya, baik dalam sanad atau dalam matan. Sekarang kita bahas doif sebab cacat kedobitan. Yang pertama ada hadis munkar, yang artinya menolak atau tidak menerima. Dan menurut istilah ada beberapa pendapat pengertian hadis munkar. Yang pertama, hadis yang pada sanadnya ada perawi yang parah kesalahannya atau banyak kelupaan atau tampak kefasikannya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh seorang dhaif menyalahi periwayatan yang thiqah. Selanjutnya ada hadis mu'allal, yang artinya penyakit. Hadis yang dilihat di dalamnya terdapat ilat yang membuat cacat kesahihan hadis. Yang ketiga ada hadis mudraj, yang artinya memasukkan atau menghimpun. Secara istilah hadis ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama mudraj sanad, yang artinya diubah konteks sanadnya. Yang kedua mudraj matan, dimasukkan ke dalam matan yang bukan darinya. Selanjutnya yang keempat ada hadis maklub. Secara bahasa artinya mengubah, mengganti, berpindah atau membalik. Sedangkan secara istilah artinya hadis yang terbalik redaksinya. Selanjutnya ada hadis muttarib. Secara bahasa artinya pincang dan bergetar. Secara istilah hadis yang diriwayatkan pada beberapa segi yang berbeda, tetapi sama dalam kualitasnya. Yang keenam ada hadis mushahhaf. Dalam bahasa artinya salah baca tulisan. Secara istilah hadis yang terdapat perbedaan di dalamnya dengan mengubah beberapa titik, sedangkan bentuk tulisannya tetap. Yang ketujuh hadis muharraf. Secara bahasa artinya mengubah atau mengganti, sedangkan secara istilah hadis yang terdapat perbedaan harokat sedang untuk tulisannya tetap. Dan yang terakhir ada hadis syadz, yang secara bahasa artinya ganjil atau tidak sama dengan mayoritas. Sedangkan secara istilah hadis yang ganjil karena periwayatannya menyalahi periwayatan orang siqoh atau lebih siqoh. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok saya, dari kelompok kami, kelompok 13, tentang hadis dhaif. Cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.